Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rifka Amalia, NIM T20194066. Di sini saya akan membahas tentang objek kajian ontologi dan metafisika serta aliran-aliran dalam ontologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos dan logos. Ontos berarti ada dan logos berarti ilmu. Jadi ontologi adalah sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat yang sudah ada. Dalam persoalan ontologi, manusia dihadapkan oleh dua kenyataan, yaitu kenyataan materi dan kenyataan rohani. Dan ontologi merupakan sebuah objek penelitian yang paling kuno. Ontologi sendiri itu membahas yang sudah ada dengan logika, yaitu sebuah kenyataan di mana kenyataan itu benar adanya. Kata ontologi ini pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Linus. Seiring dengan berjalannya waktu, penjelasan tentang ontologi ini dapat berubah. Pengertian umum pada ontologi yaitu bagian dari bidang filsafat yang mencoba untuk mencari kebenaran hakikat dari sesuatu. Dan pengertian tersebut bisa dikaji lebih dalam lagi. Menurut Jujun, kajian ontologi itu membahas tentang seberapa jauh kita ingin tahu atau suatu pengkajian mengenai apa yang ada. Selanjutnya yaitu metafisika. Metafisika berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta dan fisika. Meta berarti selain, sesudah, atau sebaliknya, dan fisika berarti alam nyata. Jadi, metafisika adalah sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat di alam nyata. Metafisika dibagi menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umum ini disebut juga ontologi. Metafisika khusus dibagi menjadi tiga, yaitu kosmologi, teologi, dan antropologi. Kosmologi itu membahas tentang alam atau percakapan tentang dunia atau ketertiban fundamental dari seluruh realitas dan metode yang digunakan bersifat rasional. Yang kedua yaitu teologi. Teologi ini membahas tentang Tuhan atau metode yang membahas tentang kepercayaan kepada Tuhan di tengah realitas suatu kejahatan. Selanjutnya yaitu antropologi, yaitu suatu bagian metafisika yang membahas khusus mempersoalkan tentang manusia. Objek kajian ontologi. Objek kajian ontologi adalah segala sesuatu yang ada atau sesuatu yang bisa difikirkan atau apapun dari alam semesta dapat dikatakan ontologi. Contoh, objek ontologi adalah adanya Tuhan. Sebab Tuhan itu ada dan bisa dipikirkan, tapi tidak bisa dilihat, dan bukti adanya Tuhan adalah adanya alam semesta. Sedangkan objek kajian metafisika itu bukan semata-mata hanya pengalaman atau hal-hal yang dapat dijangkau oleh pengamatan individual, melainkan hal atau aspek yang menjadi dasar realita itu sendiri. Selanjutnya yaitu aliran-aliran dalam ontologi. Yang pertama, monisme. Monisme berasal dari bahasa Yunani yang berarti tunggal atau sendiri. Monisme mengatakan bahwa realitas secara mendasar adalah satu dari segi proses, struktur, dan substansi atau landasannya. Dan secara historis, monisme pertama kali digulirkan oleh Parmenides. Bagi Parmenides, wujud tunggal itu tidak akan pernah tersentuh oleh perubahan, dan hanya ada wujud tunggal yang memukimi semua keberadaan. Tokoh-tokoh monisme ini yaitu diantaranya Thales, Anaximander,
Anaximenes, dan B. Spinoza. Aliran ini adalah suatu aliran yang menyatakan bahwa hanya ada satu hakikat, karena dengan satu hakikat tersebut itu baik dan tidak menyesatkan. Cara yang baik ialah dengan cara menggunakan logika. Jadi, monisme ini termasuk aliran yang menyatakan jika hakikat yang asal hanya satu, tidak dua, dan dihubungkan dengan konsep Tuhan yang kekal. Selanjutnya adalah dualisme. Dualisme ini berasal dari bahasa Latin, yaitu dualis, yang berarti dua. Filsuf yang mengembangkan dan mencetuskan pemikiran tentang dualisme adalah René Descartes. Dia mengatakan bahwa ada dua macam substansi, yaitu jiwa dan materi. Tapi Descartes juga percaya ada satu substansi, yaitu Tuhan, yang sebagai substansi mutlak. Dan tokoh-tokoh yang termasuk aliran dualisme yaitu Plato, René Descartes, Leibniz, Immanuel Kant. Jadi aliran ini mengatakan bahwa ada dua macam hakikat yang berasal dari sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Keduanya masing-masing bebas dan berdiri sendiri dan sama-sama abadi. Selanjutnya yaitu pluralisme. Kata pluralisme ini berasal dari bahasa Latin, yaitu pluralis, yang artinya jamak. Ide pluralisme ini dalam sejarah Yunani klasik dilacak pada pemikiran filosofis Anaxagoras dan Empedokles. Empedokles mengatakan bahwa alam semesta ini terdiri dari 4 unsur, yaitu Tuhan, udara, air, dan api. Dalam konsepnya, Empedokles mengatakan keempat unsur tersebut bersifat abadi, tetapi bisa berbaur dengan ukuran yang berbeda, dan dengan demikian menghasilkan ragam zat yang terus berubah sebagaimana ditemukan di dunia. Lalu Anaxagoras menyimpulkan bahwa ada lebih dari 4 unsur yang membentuk alam semesta, bahkan sampai tak terhitung jumlahnya. Filsuf yang termasuk dalam aliran pluralisme yaitu Empedokles, Anaxagoras, dan Leibniz. Jadi, aliran ini mengatakan bahwa tidak mengakui adanya satu substansi atau dua substansi, melainkan banyak substansi. Selanjutnya adalah materialisme. Materialisme ini mempunyai beberapa pengertian, yaitu materialisme ini merupakan keyakinan bahwa tidak ada sesuatu selain materi yang sedang bergerak. Ada juga yang mengatakan bahwa materialisme adalah keyakinan bahwa pikiran sungguh ada, tetapi disebabkan oleh perubahan material dan tergantung pada materi. Jika menurut sejarah era klasik, kita akan menemukan sosok Demokritus yang merupakan seorang filsuf materialisme yang paripurna. Bagi Demokritus, segala sesuatu berasal dari materi. Demokritus percaya bahwa alam terdiri dari atom-atom yang jumlahnya tak terhingga dan beraneka macam, dan karena perbedaan itu maka mereka dapat menyatu menjadi macam-macam bentuk yang berlainan. Namun walaupun jumlah dan bentuknya tidak terbatas, mereka semua kekal, abadi, dan tak terbagi. Tokoh-tokoh aliran ini yaitu Demokritus dan Thomas Hobbes. Jadi, aliran ini mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang nyata kecuali materi, karena aliran ini mengatakan bahwa zat mati ialah kenyataan sehingga satu-satunya fakta yang ada. Materi itu kelihatan, berbentuk, dan dapat diraba dan mendapati ruang. Selanjutnya adalah idealisme. Kata idealisme ini berasal dari kata idea yang merupakan sesuatu yang hadir dari jiwa yang sederhana.
Idealisme ini menyatakan bahwa realitas terdiri dari ide, pikiran, akal, dan bukan benda material dan kekuatan. Idealisme ini merupakan sebuah pandangan yang mengatakan realitas itu hubungannya sangat erat dengan ide, pikiran, atau jiwa. Oleh karena itu, alam mempunyai arti dan maksud yang diantara aspek-aspeknya adalah perkembangan manusia. Maka, seseorang idealis berpendapat bahwa terdapat suatu harmoni yang dalam antara manusia dan alam. Apa yang tertinggi dari dalam jiwa juga merupakan yang terdalam dalam alam. Kaum idealis mengatakan bahwa pada hakikatnya untuk dapat memberikan penjelasan terhadap kenyataan, kita memerlukan istilah seperti jiwa, nilai, dan makna sebagai tambahan terhadap dan mendahului istilah-istilah yang lain seperti alam, kualitas, ruang, dan waktu, materi, dan sebagainya. Dan aliran idealisme ini bersumber dari pemikiran filsuf besar Yunani klasik, yaitu Plato. Selanjutnya adalah nihilisme. Kata nihilisme ini berasal dari bahasa Latin yang artinya tidak ada atau ketiadaan. Secara filosofis, nihilisme ini mengatakan bahwa yang ada itu tidak ada, dan jika ada maka tidak dapat diketahui. Nihilisme ini juga membantah adanya kebenaran, namun kalaupun ada itu tidak dapat dibuktikan. Nihilisme berpikir bahwa keberadaan manusia itu tidak memiliki tujuan. Oleh karena itu, kehidupan itu tidak memiliki arti dan tidak ada tindakan yang lebih baik dari yang lain. Tokoh dalam aliran nihilisme adalah Friedrich Nietzsche 1844 sampai 1900 Masehi. Dia mengatakan bahwa Tuhan sudah mati. Dia mengakui bahwa pada kenyataan moral di Eropa sebagian besar masih bersandar pada nilai Kristiani. Selanjutnya adalah agnostisisme. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya bukan, dan gnostikos yang artinya orang yang mempunyai pengetahuan. Secara umum, agnostisisme terbagi dalam dua wacana. Pertama, agnostisisme mengatakan manusia tidak bisa memberi kepastian tentang eksistensi Tuhan itu ada atau tidak, dan wacana ini termasuk paham yang berhubungan dengan wacana ketuhanan. Dan kedua, agnostisisme mengatakan manusia itu tidak bisa menguak hakikat pengertian dari alam semesta karena pengetahuan manusia itu sangat terbatas, dan wacana kedua ini berhubungan dengan realitas segala sesuatu. Selanjutnya yaitu mistisisme. Mistisisme ini termasuk aliran ontologi yang membahas tentang realitas supranatural. Mistisisme berasal dari bahasa Yunani yaitu mistikos yang artinya rahasia. Berdasarkan penelitian, mistisisme ini merupakan paham yang memberikan ajaran yang serba mistis dan hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengetahuinya. Aliran ini sebenarnya jarang digunakan dalam pembahasan ontologi. Pembahasan ontologi hanya berkutat pada pembahasan sains dan filsafat. Tapi jika membahas ontologi secara luas, maka aliran ini mesti dibahas pula. Tapi pembahasan mistisisme ini dimasukkan dalam pembahasan cakupan persoalan ontologi. Contohnya dalam karya Ahmad Tafsir yang berjudul Filsafat Ilmu, itu mengungkapkan bahwa demonstratif bagaimana wacana mistisisme dengan beragam aspeknya termasuk dalam cakupan pembahasan ontologi.
Mungkin itu saja pembahasan dari objek kajian ontologi dan metafisika serta aliran-aliran ontologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.